Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mandiri Auto, vlog perbengkelan duniawi. Nah, kali ini kita overhaul lagi Livina L10 HR15 dengan keluhan oli mesinnya cepat habis. Jadi di penggantian oli dari 0 sampai 5.000 kilo di kilometer ke 2.000 mesin sudah harus ngisi oli lagi sekitar 1 liter. Nah, setelah kita bongkar di keempat pistonnya kita temukan banyak banget kerak dan ring oli bagian bawah ini dia sudah tidak sepan. Nah, ringnya oli ini dia tidak sepan seperti ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Ini banyak banget keraknya. Ini nomor silinder 1. Ini silinder 2. Sama, ring olinya tidak span lagi. Ini ring piston nomor 3. Nah, jadi empat-empatnya ring olinya tidak span. Ini sebabnya apa? Disebabkan karena penggantian oli yang melebihi dari batas kilometernya akumulatif, sehingga karena saking panasnya oli terbakar sehingga keraknya mengotori di bagian ring shaker ini, yang bagian oli ini, sehingga tidak bau, tidak bisa istilahnya expand sempurna, olinya ikut terbakar. Nah, keraknya juga menempel di bagian valve seperti ini. Nah, banyak juga di bagian headnya. Nah, ini teman-teman, bagian headnya ini keraknya juga banyak banget. Nah, uniknya kalau Livina itu saat oli berkurang dia tidak ada ngebul. Kalau mobil zaman dulu kan kalau oli terbakar dia ngebul, tapi kalau Livina enggak, tidak ada ngebul. Suara mesinnya juga ini oke karena metal-metalnya masih bagus. Ini untuk main jurnalnya masih bagus, konrut jurnalnya juga masih bagus. Bagian metal jalannya juga nggak ada goresan, sehingga diindikasikan bahwa oli ini sirkulasinya sempurna. Tapi karena si ring piston sini udah tidak mau expand sempurna, sehingga olinya ikut terbakar. Nah, nanti selanjutnya kita akan cek juga untuk bornya, apakah dia ada oval. Nanti kita akan cek dengan menggunakan dial. Nah, ini penampakan ring oli yang telah kita lepas dari pistonnya. Nah, ini dalamnya ini banyak kerak. Nah, kerak inilah yang menyebabkan si ring piston, ring oli ini tidak mau sepan, sehingga oli bisa dengan mudah naik ke permukaan ruang bakar. Jadi ini kan di bawah sini kan ada area oli kan. Nah, terus karena ring olinya ini dia nggak mau negang lagi, nggak mau span, olinya naik ke atas, uapnya naik ke atas sehingga masuk ke ruang pembakaran ini. Nah, kerak inilah yang mengakibatkan mesin menjadi mudah ngelitik. Nah, ini kita akan ukur end gap ring pistonnya, kita masukkan ke dalam silinder bornya. Nah, ini kita ukur dulu yang ring end gap ring kompresi nomor 1. Ini kebetulan untuk silinder 4, yang silinder lainnya udah kita ukur. Speknya di 0,20 sampai 0,30, limitnya 0,50 mm. Nah, silinder 1 yang top 0,25, nomor 2 0,3, silinder 3 0,25. Ini silinder 4. Berapa Mas Sabto?
0,3 ya Mas? 0,3. Oke, 0,3. Kita periksa juga permukaan blok silinder, apakah ada baret atau tidak, setelah kita ukur dengan menggunakan dial bore gauge. Dan hasilnya bor silinder tidak ada keovalan dan masih bisa digunakan. Setelah kemarin kita cek bagian bornya, kita ukur pakai dial bore gauge, ternyata roundoutnya nggak ada masalah, dia masih rounded, masih bulat. Kita lanjut bersihkan, dan ini dia hasilnya piston setelah kita bersihkan. Ini ringnya juga udah kita ganti, udah kita set juga posisinya, nanti tinggal kita pasang. Perbedaannya sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan. Tatar. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.